Dan untuk mengulas lebih jauh tren digitalisasi di perbankan Indonesia dan sejauh mana peranan dari UOB Indonesia untuk mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia, saat ini kami sudah tersambung secara eksklusif bersama dengan Bapak Fajar Septandri Maharjaya, Executive Director, Head of Digital Bank UOB Indonesia. Pak Fajar, selamat siang. Selamat siang, Mas Gibran. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga Pak Fajar juga sehat terus. Kalau kita lihat ya Pak Fajar bahwa pemerintah Indonesia ini optimistis bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia ini bisa menembus 4.531 triliun rupiah di tahun 2030 mendatang. Berkaitan dengan hal ini tentunya bagaimana pandangan dari UOB Indonesia dan juga upaya perseroan untuk bisa menjadi bagian dari pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Oke, dari kami pun mempunyai view yang sama ya, Mas Gibran. Jadi dari kami sangat optimistis bahwa di pada tahun 2030 secara ekonomi digital akan bisa mencapai di angka 4.500 T ya. Di mana kalau kita lihat ada beberapa faktor yang memang sangat mendukung. Yang pertama kita lihat tentu dari sisi bonus demografi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data dari WR Sosial yang paling baru di Februari 2022, kalau kita lihat umur median penduduk di Indonesia adalah 30 tahun. Jadi kalau kita lihat memang mayoritas penduduk di Indonesia saat ini dan juga sampai dengan 5-10 tahun berikutnya adalah banyak di usia yang sangat-sangat produktif. Lalu kemudian faktor berikutnya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat. Data terakhir mengatakan bahwa 70% dari total penduduk di Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Dan juga yang sangat menggembirakan, 96%-nya atau kira-kira tadi kan 70% dari total penduduk sekitar 205 juta ya. Nah, 96%-nya itu memiliki akses ke smartphone. Jadi kalau kita lihat adopsi internet, adopsi smartphone sudah sangat-sangat tinggi. Tentu hal itu akan sangat mendukung tercapainya ambisi dari kita semua ya untuk di tahun 2030. Kemudian juga tadi sudah dipaparkan data terbaru dari Bank Indonesia. Kalau kita lihat year on year growth atau kita mengambil data Juni, itu baik pertumbuhan transaksi digital banking maupun pertumbuhan uang elektronik sangat menggembirakan. Kalau kita lihat transaksi digital banking year on year, Juni 2022 dibandingkan Juni 2021 itu tumbuh 38%. Sementara uang elektronik itu pertumbuhannya sekitar 40%. Jadi kalau kita lihat perpaduan antara faktor bonus demografi, kemudian ditambah juga dengan data-data yang ada yang saat ini mengatakan bahwa semuanya sangat mendukung dan kami pun juga sangat optimistis bahwa target dari pemerintah serta kita semua pada tahun 2030 ekonomi digital akan mencapai 4.500 T sangat memungkinkan. Mhm. Oke, Pak Fajar, kalau kita lihat bahwa UOB Indonesia ini memiliki platform perbankan digital, yakni aplikasi Tomorrow by UOB. Sejauh ini apa saja sebenarnya solusi keuangan yang perseroan sediakan di platform tersebut, serta peluang inovasi pengembangan lanjutan dari Tomorrow by UOB yang tengah dijajaki ke depan seperti apa? Oke, jadi kalau saat ini memang dari Tomorrow sendiri kami memiliki beberapa fitur yang kami sangat unggulkan ya. Jadi mungkin secara garis besar kita bisa ambil 5 poin besar mengenai keunggulan kami. Yang pertama untuk digital onboarding dari sisi nasabah, nasabah atau calon nasabah dapat melakukan proses registrasi atau digital onboarding secara seamless, di mana end-to-end prosesnya sangat cepat ya, di bawah dari 5 sampai 6 menit kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya kami pun juga memiliki fitur produk tabungan yang memadukan tabungan dengan gamifikasi. Jadi ini mungkin kita satu-satunya bank di Indonesia yang memadukan menabung dan gamification. Nah, lalu yang berikutnya kami pun memiliki AI ya. Jadi fitur AI ini kami pakai untuk Smart Insight dan juga chatbot, di mana setiap nasabah kami akan mendapatkan Smart Insight yang isinya tentu berbeda-beda. Setiap nasabah akan memiliki konten yang berbeda sesuai dengan behavior nasabah tersebut. Dan juga kami gunakan AI untuk chatbot, di mana chatbot kami tersedia 24 jam. Jadi nasabah sangat mudah untuk menghubungi kami.
Dan selanjutnya untuk fitur bill payment dan top up juga saat ini kami telah memiliki 127 billers dan akhir tahun insya Allah bisa 145 billers. Dan yang terakhir, dan ini juga sangat penting ya Mas Gibran, kami pun mendukung dari Bank Indonesia, di mana kami sudah mengadopsi KRIS atau National QR Code, dan juga layanan fund transfer real time online BI Fast. Nah, khusus BI Fast, Tomorrow adalah salah satu first mover di Indonesia, di mana kami mengikuti fase pertama di Desember 2021. Dan yang luar biasa dari BI Fast ini adalah nasabah dalam melakukan transfer dana sangat mudah, nyaman, dan juga aman, dan tidak perlu memasukkan lagi nomor rekening. Dapat menggunakan nomor handphone dan juga email address. Jadi sangat mudah nih untuk kita bisa transfer dana dan juga sifatnya real time online. Iya. Nah, untuk kedepannya, kalau kami juga dapat share, tentu kami akan terus menghadirkan layanan-layanan yang inovatif ya, sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga gaya hidup nasabah kami. Di mana segmen utama kami adalah lebih ke millennials yang profesional dan juga kaum-kaum yang profesional family ya, atau secara range umur adalah 25 sampai dengan 45 tahun. Oke, Pak Fajar, kalau evaluasi begitu dari UOB Indonesia terhadap tren segmen pengguna dari Tomorrow by UOB, terutama yang pengguna aktif seperti apa, Pak? Jadi kami sangat senang ya, karena kehadiran kami ini direspons dengan sangat baik oleh masyarakat, di mana hal ini ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan baik jumlah nasabah kami maupun jumlah dana pihak ketiga yang signifikan ya. Jadi kalau kami dapat sharing di sini untuk pertumbuhan jumlah nasabah, year on year growth kami tumbuh sebesar 170%. Juni 2022 dibandingkan Juni 2021. Sementara untuk pertumbuhan dana pihak ketiga kami pun tumbuh sebesar 150% year on year growth. Jadi hal ini menandakan bahwa kehadiran kami direspons dengan sangat baik oleh masyarakat. Dan juga yang berikutnya adalah kalau kita melihat dari sisi kami, sangat penting bagi kami untuk menghadirkan remarkable customer digital experience. Di mana kalau kami lihat ada dua faktor ya untuk mensupport hal ini. Yang pertama adalah Net Promoter Score. Jadi seberapa besar nasabah Tomorrow akan merekomendasikan teman, saudara atau family-nya untuk juga menjadi nasabah kami. Dan yang kedua, kami pun terus memantau dan memonitor serta menindaklanjuti feedback-feedback yang kami dapatkan melalui apps rating ya, baik yang ada di Google Play Store maupun yang ada di Apple Store. Jadi baik hasil NPS maupun hasil apps rating itu terus kami gunakan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan hal-hal yang kami sudah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari nasabah kami, tentu akan terus kami pertahankan dan kami tingkatkan jika memang masih diperlukan. Oke, Pak, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga akselerasi teknologi di berbagai sektor bisnis, bagaimana UOB Indonesia memandang dan melihat bahwa peluang serta tantangan yang menyediakan layanan ekonomi digital di Indonesia ke depannya? Bagaimana tentunya target juga perseroan untuk bisa perkembangan dari Tomorrow by UOB Indonesia di masa mendatang? Oke, mungkin saya mulai dari tantangannya dulu ya, Mas Gibran ya. Nah, kalau kita lihat tentu tantangannya yang nomor satu adalah bagaimana kami dapat menghadirkan solusi perbankan atau aplikasi perbankan yang dapat diakses oleh nasabah secara mudah, aman, dan juga nyaman. Nah, jadi uptime level dalam hal ini sangat penting, atau ketahanan dari sistem kami itu sangat-sangat penting. Nah, lalu yang kedua juga tentu edukasi kepada seluruh nasabah secara berkesinambungan, terutama bahwa transaksi melalui perbankan digital atau aplikasi digital itu sangat mudah, aman, dan juga nyaman. Dan tentu yang ketiga dari sisi industri, optimalisasi dan juga interoperabilitas dari seluruh pemain di digital ekonomi ini sangat penting. Nah,
kami sangat bersyukur bahwa dalam hal ini regulator itu sangat mendukung ya, BI dan juga seluruh regulator itu sangat mendukung untuk terciptanya optimalisasi dan juga interoperabilitas. Sehingga nanti pertumbuhan digital ekonomi ke depan akan terus berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kalau kami juga melihat tentu ada beberapa peluang yang cukup signifikan ya. Yang pertama kalau kita lihat dari jumlah bankable customer di Indonesia memang terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Akan tetapi kalau kita lihat juga secara absolute numbers, jumlah underbanked customers dan juga unbanked customers itu masih cukup besar. Jadi ini tentu peluang bagi kita semua. Nah, lalu yang berikutnya juga bonus demografi yang tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Jadi kita lihat sebagian besar penduduk Indonesia umur median itu di 30 tahun, usia produktifnya sangat besar, kuenya sangat besar dalam hal ini. Kemudian tentu juga adopsi dari internet, adopsi dari smartphone yang sudah sangat-sangat baik. Dan tentu juga merupakan suatu peluang juga jika regulator dan juga pemerintah sangat mendukung untuk pertumbuhan dari digital ekonomi. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Pak Fajar Septantri Maharjaya, Executive Director Head of Digital Bank UOB Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Talks CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak.